Salam Ibu Bapak Saudara-saudari, saya berharap dan berdoa kiranya Ibu Bapak Saudara-saudari dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Dengan penuh syukur kepada Tuhan, kita berjumpa kembali dengan saya, MPS, melalui pesan suara via YouTube, hari ini yang ke-45. Renungan kita hari ini dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 yang berkata demikian: kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tema renungan kita hari ini adalah menyediakan waktu untuk Tuhan. Di zaman sekarang ini semua orang tampak sibuk dengan aktivitas sehari-hari, serasa berkejar-kejaran dengan waktu. Bangun pagi sudah disuguhi agenda kerja yang teramat padat di hari itu. Semua dikerjakan serba terburu-buru. Makan terburu-buru, berangkat kerja ke kantor atau ke sekolah atau ke kampus terburu-buru karena perjalanan macet. Berdoa juga terburu-buru, baca Alkitab terburu-buru. Waktu 24 jam sehari serasa tidak pernah cukup. Keadaan yang demikian ini sudah pasti membuat orang tidak bisa tenang. Alhasil, keadaan yang demikian akan mempengaruhi hidup kerohanian kita. Bila kita mengerjakan segala sesuatu dengan terburu-buru, kapan kita punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dalam arti yang sebenarnya? Kapan kita punya waktu untuk membaca, meneliti, dan merenungkan firman Tuhan? Jangan sampai karena terjebak dengan kesibukan sehari-hari, lalu kita mengesampingkan perkara-perkara rohani. Adalah penting sekali kita menyediakan waktu secara khusus untuk Tuhan setiap hari. Tuhan bertanya dalam Matius 26 ayat yang ke-40b, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? 1 jam saja melepaskan diri dari kesibukan untuk bersaat teduh, duduk diam di bawah kaki Tuhan, yaitu berdoa dan mendengarkan firman-Nya, tidak mudah dilakukan oleh banyak orang Kristen. Rasul Petrus mengingatkan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Daud sebagai seorang raja pasti sibuk sekali. Mengatur pemerintahannya, ia pun mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Tapi ia tidak pernah melupakan pertolongan dan kebaikan Tuhan. Karena itu, ia paksa jiwanya untuk kembali tenang. Seperti tertulis dalam Mazmur 116 ayat yang ke-7. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Di dalam tunggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Untuk dapat melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup ini, kita harus bersikap tenang. Ketenangan akan dapat kita miliki bila kita dapat berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Hanya dekat saja kita akan merasa tenang. Seperti Pemazmur 462 ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dengan keyakinan penuh akan pertolongan Tuhan, kita akan tetap tenang, seburuk apapun keadaan yang sedang kita hadapi. Demikianlah renungan kita hari ini. Janganlah kita menjadi pendengar saja, tapi marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Selamat beraktivitas hari ini dengan iman dan imun yang teguh. Salam sehat jasmani dan sehat rohani. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami untuk memahami dan mengerti kehendak-Mu ya Tuhan. Di tengah berbagai aktivitas dan kesibukan kami, ada hal yang amat sangat penting, yaitu agar kami bisa dan mau menyediakan waktu khusus supaya kami bisa bersekutu dengan Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan
dan menyampaikan doa-doa permohonan kami kepada Tuhan. Karena itu ya Tuhan, tuntun dan bimbinglah kami selalu. Kami berdoa bagi para pendengar yang sedang sakit, kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa bagi saudara kami yang sedang bergumul dengan berbagai masalah kehidupan ini. Kiranya Tuhan tolong dan memberikan jalan keluar. Berkatilah seluruh aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.